Bab 916 Legiun Tulang. Penyihir kecil berkata, Kakak Murong, kamu tidak perlu menyesalinya, aku tidak akan menggunakan benda seperti ini meskipun aku memilikinya, sungguh menjijikkan membayangkan mengolesi air seni di tubuhku. Tu Jiao Jiao juga menambahkan, itu benar, aku juga tidak akan menggunakan benda seperti itu. Murong Jinghong berkata, tentu saja, aku juga membencinya, tetapi jika kita ingin melewati semut terbang roh ilusi ke lantai 2, kita harus menggunakan cairan samsara kera naga, tidak ada cara lain. Qin Haodong bertanya, Peri Jinghong, apakah maksudmu cairan reinkarnasi kera naga dapat menahan semut terbang roh ilusi karena cairan itu mengandung garis keturunan naga? Murong Jinghong mengangguk. Benar, meskipun garis keturunan naga dari kera naga sangat lemah, itu tetap saja garis keturunan naga, itu dapat menekan semua makhluk tingkat rendah. Qin Haodong berkata, kalau begitu, kamu tidak perlu khawatir, kita bisa pergi ke sana tanpa cairan samsara kera naga. Itu tidak mungkin. Meskipun pedangku dapat melukai semut terbang roh ilusi, jumlah mereka terlalu banyak. Menyerang mereka secara langsung tidak mungkin. Begitu kita sampai di tengah jalan, kita tidak bisa melewatinya, kita juga tidak bisa kembali. Pada saat itu, semua orang akan menjadi santapan bagi semut terbang roh ilusi. Dalam pandangan Murong Jinghong, Qin Haodong ingin menggunakan kekuatan pedangnya untuk memaksa masuk. Aku tidak ingin memaksakan diri masuk, aku berencana untuk duduk di atasnya, kata Qin Haodong sambil memanggil katak emas berkaki 3 dari kantong binatang roh. Binatang iblis ini memiliki garis keturunan Taoti, tidak kurang dari garis keturunan naga dari kera naga. Goga! Begitu katak emas berkaki 3 muncul, ia mendongakkan kepalanya dan meraung. Kelompok itu tidak merasakan ada yang istimewa dari aumannya, tetapi semut terbang roh ilusi menjadi takut dan jatuh ke tanah. Kemudian, mereka terbang ke samping dengan panik. Garis keturunan naga dari katak emas berkaki 3 jauh lebih kuat daripada garis keturunan kera naga, jadi tentu saja memiliki efek jera yang kuat terhadap semut terbang roh ilusi ini. Qin Haodong menghela napas lega. Caranya benar-benar bisa dilakukan. Ia berkata kepada semua orang, semuanya, naiklah ke punggungnya, ayo pergi bersama. Adik kecil, kamu sungguh hebat. Sambil bersorak, penyihir kecil melompat lebih dulu. Yang lain mengikutinya dan duduk di punggung katak emas berkaki 3. Katak emas berkaki 3 sudah menjadi binatang iblis tingkat 7, jadi ia tidak peduli dengan beberapa orang lagi di tubuhnya. Ia terbang di udara. Kemanapun ia lewat, semut terbang roh ilusi akan menghindar, tidak menunjukkan sedikit pun keberanian untuk menyerang. Kecepatan katak emas berkaki 3 sangat cepat. Dalam sekejap mata, mereka berhasil menyusul Yu Wanjian, Xiao Yulong, dan yang lainnya yang dengan hati-hati berjalan di depan mereka. Meskipun Yu Wanjian dan yang lainnya diselimuti oleh cairan samsara kera naga, garis keturunan naga dari cairan ini lemah. Oleh karena itu, cairan ini tidak memberikan terlalu banyak tekanan pada semut terbang roh ilusi. Semut terbang roh ilusi tidak melancarkan serangan tetapi terus mengawasi mereka. Karena itu, kemajuan mereka agak lambat. Tiba-tiba, semut terbang roh ilusi terbang ke samping, sehingga tekanan pada mereka berkurang dari sebelumnya. Yu Wanjian menoleh ke belakang dengan bingung. Dia melihat Qin Haodong dan yang lainnya datang dengan kodok emas berkaki 3. Xiao Yulong menatap Murong Jinghong dengan heran dan bertanya, kamu masih punya cairan samsara kera naga? Si penyihir kecil berkata lebih dulu, kami tidak menggunakan benda seperti itu, baunya busuk, hanya sampah sepertimu yang akan menggunakannya. Tu Jiao Jiao menutup hidungnya dan berkata, jangan bicara lagi, ayo cepat pergi, orang-orang ini bau sekali, mereka bau sekali. Anda, Xiao Yulong sangat marah. Dia biasanya membanggakan dirinya sebagai orang yang percaya diri dan tenang, jadi dia tidak mau menggunakan cairan samsara kera naga. Tapi sekarang dia tidak punya pilihan. Jika dia ingin melewati lantai 2, dia harus menggunakan benda ini. Dia berkata dengan marah, berhentilah berpura-pura. Jika kamu tidak menggunakannya, kamu pasti sudah dimakan oleh semut terbang roh ilusi sejak lama. Si penyihir kecil meletakkan tangannya di pinggul dan berkata dengan bangga, menurutmu, apakah adikku seperti dirimu? Katak emas berkaki 3 ini memiliki garis keturunan naga, jadi kita tidak perlu mengolesi air seni kera naga di tubuh kita seperti dirimu. Setelah dia selesai berbicara, para wanita itu tertawa terbahak-bahak. Mereka menatap Xiao Yulong dan yang lainnya dengan pandangan meremehkan. Tu Jiao Jiao berkata kepada Yu Wanjian, jangan dekat-dekat denganku lagi, selama kamu berada dalam jarak 10 kaki dariku, aku akan langsung mematahkan kakimu. Yun Qian berkata, aku tidak peduli melihat orang yang mengolesi air kencing pada tubuhnya sendiri. Baiklah, ayo berangkat. Qin Haodong menepuk kodok emas berkaki 3. Semua orang melewati lantai 2 dalam sekejap. Bajingan, Qin Haodong, aku tidak akan pernah membiarkanmu lolos. Yu Wanjian sangat marah hingga wajahnya menjadi pucat.
Dia pikir dia bisa mempermainkan Qin Haodong kali ini. Namun, dia tidak menyangka bahwa dia akan dipermalukan lagi pada akhirnya. Dia basah kuyup oleh air seni kera naga. Qin Haodong duduk di atas binatang suci itu dan berjalan dengan mudah. Selain itu, dia bahkan memenangkan hati semua wanita cantik. Kesenjangan di antara mereka terlalu besar. Xiao Yulong berkata, "Jangan marah, ini hanya lantai 2, kita akan punya banyak kesempatan di masa depan." Sue Pan berkata, "Ayo pergi, atau kita akan mendapat masalah saat bau cairan samsara kera naga menghilang." Setelah katak emas berkaki 3 lewat, semut terbang roh ilusi segera berkumpul dan menatap mereka dengan mata kecil berwarna merah darah. Yu Wanjian tahu bahwa dia tidak bisa tinggal di sini lebih lama lagi, jadi dia bergegas ke lantai 3 bersama yang lainnya. Dengan bantuan katak emas berkaki 3, Qin Haodong dan yang lainnya dengan mudah melewati lantai 2. Ketika mereka melangkah ke tangga lantai 3, tidak ada satupun semut terbang roh ilusi yang hadir. Penyihir kecil bertanya, "Kakak Murong, apa yang ada di lantai 3, ada juga binatang iblis?" Murong Jinghong berkata dengan tatapan serius, "Itu bukan binatang iblis, tapi lebih mengerikan dari itu." Saat mereka sedang berbicara, mereka tiba di lantai 3. Yang muncul di depan mereka adalah pasukan tulang besar. Mereka adalah sisa-sisa berbagai binatang roh dan manusia dengan pedang di tangan mereka. Meskipun benda-benda ini berdiri diam seperti spesimen, aura pembunuh yang menindas terpancar dari tubuh mereka. "Kakak Qin, aku sangat takut." Zhao Xingyue meraih lengan Qin Haodong dengan erat. "Hanya beberapa benda mati, apa yang perlu ditakutkan," kata Tu Jiao Jiao. Murong Jinghong berkata, "Jangan meremehkan hal-hal ini. Catatan tulisan tangan leluhurku telah menggambarkan legiun tulang. Kita berdiri di sini, mereka adalah benda mati. Begitu kita mendekati mereka, mereka akan segera hidup kembali dan melancarkan serangan gila-gilaan. Sangat kuat." Tu Jiao Jiao tidak begitu percaya dan berjalan mendekati sisa-sisa serigala angin di sampingnya. Begitu dia mendekat, sisa-sisa Gale Wolf tiba-tiba bangkit dan menyerbu ke arahnya dengan kecepatan kilat sebelum dia bisa melancarkan serangan. Meskipun tidak memiliki daging dan darah, tulang yang kuat dan gigi putih tetap memberikan tekanan besar pada manusia. Tu Jiao Jiao sudah siap. Mengacungkan pedang panjang di tangannya, dia menebas kerangka serigala angin. Kemudian dia terkejut saat mengetahui bahwa meskipun Gale Wolf ini sudah mati, ada kekuatan misterius di dalamnya. Kekuatannya berada di level kelima. "Kakak senior, kembalilah." Qin Haodong memanggil kembali Tu Jiao Jiao. Dia tentu tahu bahwa pasukan tulang di depannya dibentuk oleh ilmu hitam. Kemampuan tempur mereka tidak boleh diremehkan. Benda-benda ini sangat hebat. Tu Jiao Jiao bertanya pada Murong Jinghong, "Apakah leluhurmu memberitahumu cara menghadapi hal-hal ini?" Murong Jinghong berkata, "Tidak ada cara lain, kita hanya bisa mengumpulkan kekuatan semua orang untuk memaksa masuk, karena itulah mereka yang mengenal pagoda 7 tingkat tidak akan saling membunuh sebelum mencapai lantai 3, mereka harus mengandalkan kekuatan satu sama lain untuk bisa melewatinya." Tu Jiao Jiao mengangguk. "Sepertinya itu satu-satunya cara, jika kita punya cukup banyak orang, kita bisa membentuk lingkaran dan bekerja sama." Fan Qionger mengerutkan kening dan berkata, "Jumlah orang sekarang terlalu sedikit, kekuatan kita tidak cukup, sepertinya kita hanya bisa menunggu lebih banyak orang datang." Semua orang memasang wajah sedih. Awalnya, mereka adalah orang pertama yang lewat, tetapi sekarang tampaknya mereka hanya bisa menunggu orang-orang di belakang mereka datang satu demi satu. "Bagaimana, kau tidak bisa pergi, kan? Apakah kau butuh bantuan kami?" Pada saat ini, bau busuk tercium ke arah mereka. Yu Wanjian, Xiao Yulong, dan yang lainnya tiba di lantai 3. Penyihir kecil itu segera menutup hidungnya dan berkata kepada mereka dengan jijik, "Menjauhlah dari kami, kalian bau sekali." Ekspresi Yu Wanjian membeku sesaat. Kemudian dia berkata, "Kita semua adalah siswa dari akademi yang sama, kita harus bersatu sekarang untuk menerobos blokade legiun tulang." Sepertinya orang ini sudah pernah mengerjakan pekerjaan rumahnya sebelumnya. Dia sangat mengenal situasi di dalam pagoda 7 tingkat. Xiao Yulong berkata kepada Qin Haodong, "Apapun keluhan kita sebelumnya, kita harus bekerja sama sekarang, hanya dengan bekerja sama kita akan memiliki kesempatan untuk melewatinya." Awalnya, dia berpikir bahwa meskipun pihak lain memiliki sesuatu yang menentangnya, Qin Haodong hanya dapat menyetujui permintaan ini. Bagaimanapun, hanya dengan memfokuskan kekuatan mereka, mereka dapat lulus ujian. Qin Haodong menggelengkan kepalanya dan berkata, "Kamu terlalu banyak berpikir, kami tidak akan bekerja sama denganmu." Xiao Yulong bertanya dengan heran, "Kenapa?" Qin Haodong berkata dengan nada bercanda, "Tidak ada alasan, Hong Ying hanya mengatakan bahwa itu karena kamu bau." "Kamu," kata Xiao Yulong dengan wajah memerah, "Qin Haodong, yang terpenting sekarang adalah pergi ke lantai 3, ini bukan saatnya untuk bertindak berdasarkan dorongan hati."
Saya mengatakan yang sebenarnya, kata Qin Haodong, saya tidak perlu bekerja sama dengan Anda untuk pergi ke sana. Mengapa saya harus bekerja sama dengan musuh yang dapat menusuk saya dari belakang kapan saja? Sombong. Yu Wanjian mencibir dan berkata, mungkin kamu tidak tahu kekuatan Legiun Tulang. Meskipun level mereka tidak tinggi, masing-masing dari mereka hanya berada di level ke-5 atau ke-6. Namun, jumlah mereka terlalu banyak, selain itu, mereka juga memiliki kemampuan untuk bangkit kembali kapan saja, tidak ada cara untuk membunuh mereka, jika kalian tidak bergabung dengan kami, kalian tidak akan bisa bertahan hidup. Murong Jinghong mendatangi Qin Haodong dan berbisik, sekarang bukan saatnya bertindak impulsif, kita bisa menghadapinya nanti. Meskipun karakter Yu Wanjian agak buruk, kultivasinya adalah tahap akhir dari alam voiding. Ditambah Xiao Yulong, Sue Pan, dan 8 siswa Akademi Selatan lainnya, kekuatan keseluruhan mereka sangat kuat dan tidak jauh lebih buruk daripada tim Qin Haodong. Sue Pan berkata dengan bangga, jangan berpura-pura berani sekarang, saat kamu menderita, kamu akan datang dan memohon kepada kami. Kamu terlalu banyak berpikir, kita tidak tahu siapa yang akan mengemis saat itu. Setelah Qin Haodong mengatakan itu, dia berbalik dan berkata kepada semua orang, semuanya, bersiap-siaplah, ayo pergi bersama. Meskipun mereka tidak tahu bagaimana dia akan menghadapi Legiun Tulang, mereka tetap bersiap karena percaya padanya. Melihat semua orang telah siap, dengan sebuah pikiran, Qin Haodong mengeluarkan tongkat penakluk setan dari cincin penyimpanannya. Cahaya Buddha menyala di dalam pagoda 7 tingkat. Pasukan tulang itu segera hancur setelah diterangi, hancur berkeping-keping menjadi tumpukan tulang yang berserakan. Gadis kecil itu berteriak kegirangan, adik kecil, harta karunmu sungguh menakjubkan, itu hanyalah musuh bebuyutan pasukan tulang. Apa-apaan ini, sungguh menakjubkan. Murong Jinghong terkesiap tak percaya. Qin Haodong tersenyum tipis. Tongkat penakluk iblis adalah senjata suci Buddha, yang paling cocok untuk menghadapi makhluk-makhluk mayat hidup semacam ini. Xiao Yulong dan yang lainnya tercengang. Tidak ada agama Buddha di benua Lingwu, jadi mereka tentu saja tidak tahu tongkat apa itu. Namun, dapat dilihat bahwa itu pasti harta karun yang dapat menahan makhluk hidup. Bab 917 Lantai 4 Pagoda. Ada kilatan keserakahan di mata Yu Wanjian. Dia memberi isyarat kepada Xiao Yulong. Kemudian dia melompat seperti kilat dan bergegas menuju Qin Haodong. Dia mengulurkan tangan dan mengambil tongkat penakluk iblis dari Qin Haodong. Sebelum Qin Haodong meminum pil ledakan energi, dia baru berada di tahap akhir alam voiding. Terlebih lagi, dia terkejut. Oleh karena itu, tongkat penakluk iblis miliknya diambil. Namun, dia tidak panik. Sebaliknya, dia menonton dengan tenang. Dasar Wanjian, dasar bajingan, beraninya kau merampok harta kami. Bajingan, cepatlah dan kembalikan harta karun itu kepada kami. Ketika penyihir kecil, Tu Jiao Jiao, dan yang lainnya melihat Yu Wanjian telah meraih tongkat penakluk setan, mereka langsung mengumpat dengan keras. Yu Wanjian tertawa bangga dan berkata, harta karun itu sekarang milikku, mari kita lihat apa lagi yang bisa kamu banggakan. Dia menoleh ke arah Xiao Yulong dan yang lainnya. Ayo pergi. Melihat Yu Wanjian berhasil, yang lain juga sangat gembira. Kemudian, mereka bergegas ke pasukan tulang. Namun, mereka tidak menyadari bahwa tidak ada cahaya Buddha yang keluar dari tongkat penakluk iblis saat ini. Itu tidak berbeda dari tongkat besi biasa. Ah, apa yang terjadi? Setelah mereka menyerbu Legiun Tulang, mereka langsung diserang oleh makhluk-makhluk mayat hidup di sekitarnya. Pada saat ini, Yu Wanjian menyadari keanehan tongkat penakluk iblis di tangannya. Namun, di hadapan begitu banyak makhluk undead, dia tidak terlalu peduli. Dia membuang tongkat penakluk iblis dan mencabut pedang panjang di punggungnya untuk bertarung mati-matian. Setelah pertarungan sengit, mereka akhirnya mundur. Namun, mereka dipukuli dengan sangat parah dan tampak seperti tikus yang tenggelam. Tongkat penakluk iblis dilempar ke tengah pasukan tulang. Itu adalah benda suci Buddha. Para makhluk undead itu secara naluriah menjaga jarak darinya. Qin Haodong melambaikan tangannya. Tongkat penakluk iblis pun langsung terbang ke telapak tangannya. Untuk menggunakan tongkat penakluk iblis, seseorang harus mengetahui metode kultivasi Buddha. Yu Wanjian dan yang lainnya adalah kultivator benua Lingwu, jadi mereka tidak mengetahui metode kultivasi Buddha. Bahkan jika mereka mengambilnya, itu tidak akan berguna. Tu Jiao Jiao memarahi Yu Wanjian, kamu tidak tahu malu. Yu Wanjian sangat tertekan. Ia berpikir bahwa ia akan dapat melewatinya dengan cepat setelah mendapatkan harta karun ini, tetapi ia gagal. Ia tidak hanya gagal melewati lantai 3, tetapi ia juga dipukuli oleh makhluk-makhluk mayat hidup ini. Sang penyihir kecil berkata dengan marah, adik kecil, mengapa kita tidak membunuh mereka saja dan menyelamatkan kita dari masalah? Mendengar ini, wajah Yu Wanjian berubah drastis.
Ada 3 master di tahap akhir Voiding Realm di pihak Qin Haodong. Bersama dengan monster iblis tingkat 7, bukan tidak mungkin untuk membunuh mereka. Terlebih lagi, seperti yang dikatakan penyihir kecil, mereka berada di pagoda. Bahkan jika mereka mati, tidak ada yang akan tahu apa yang sedang terjadi. Dia segera berkata, kau tidak bisa melakukan ini, lagi pula, kita adalah teman sekelas di akademi yang sama, kau tidak bisa membunuh kami. Si penyihir kecil mencibir dan berkata, sekarang kamu ingat bahwa kita adalah teman sekelas, apa yang kamu pikirkan ketika kamu menyerang kami sebelumnya? Yu Wanjian berkata, aku baru saja merampok harta karunmu, tetapi aku tidak membunuhmu, menurut peraturan Akademi Kura-Kura, kamu tidak diperbolehkan membunuh kami, jika tidak, kamu akan dikeluarkan dari akademi. Tu Jiao Jiao adalah wanita yang berhati lembut. Dia menatap Yu Wanjian dengan melotot, lalu menoleh ke Qin Haodong dan berkata, ayo pergi. Qin Haodong melirik Yu Wanjian, Xiao Yulong, dan yang lainnya dengan dingin dan berkata, aku harap kalian tidak memberiku alasan untuk membunuh kalian lagi. Setelah itu, ia memimpin kerumunan melewati pasukan mayat hidup. Tongkat penakluk iblis meledak menjadi ribuan sinar cahaya Buddha di bawah aktivasi ki sejati kayu hijau. Dalam sekejap, cahaya Buddha mengubah mayat hidup di depannya menjadi tumpukan tulang. Yu Wanjian merasa bingung saat melihat betapa kuatnya tongkat penakluk iblis. Mengapa tongkat itu hanya berupa tongkat besi di tangannya dan senjata suci di tangan Qin Haodong? Xiao Yulong segera pulih dari keterkejutannya, lalu berteriak, jangan hanya berdiri di sana, semua orang, ikuti mereka. Yu Wanjian juga mengerti apa yang dia maksud. Setelah mayat hidup berubah menjadi tulang, Qin Haodong dan yang lainnya segera membuka jalan. Itu benar-benar kesempatan yang bagus bagi mereka untuk pergi sebelum mayat hidup lainnya memenuhi jalan itu. Jadi dia segera menyusul yang lain. Meskipun orang-orang ini tidak diselimuti oleh cahaya Buddha, tekanan pada mereka masih jauh lebih sedikit. Sambil melawan makhluk undead yang dapat berubah dengan cepat, mereka dengan cepat melewati lantai ketiga. Pagoda 7 tingkat itu tampaknya membawa kekuatan yang tidak dapat dijelaskan. Ketika mereka tiba di tangga dari lantai 3 ke lantai 4, pasukan mayat hidup itu benar-benar mundur dan kembali menjadi spesimen belaka. Adapun tulang-tulang putih yang berserakan, mereka tampaknya telah diisi ulang dengan energi, membentuk makhluk-makhluk mayat hidup satu demi satu lagi. Ketika penyihir kecil melihat Yu Wanjian dan yang lainnya bergegas mengejar mereka, dia berteriak dengan tidak puas, apa kalian tidak tahu malu? Mengapa kalian mengikuti kami? Menghadapi kritik, Yu Wanjian sama sekali tidak peduli. Kamu jalan sendiri, kami jalan sendiri, kami berhasil mencapai tujuan kami di sini dengan kemampuan kami sendiri, itu tidak ada hubungannya denganmu. Kamu Wanjian, kamu tidak punya rasa malu. Tu Jiao Jiao berkata dengan marah. Baiklah, aku baru saja meminjam lampumu. Apa masalahnya? Yu Wanjian berkata, biar ku beritahu. Kita akan segera mencapai lantai 4. Ini adalah lantai tersulit di pagoda 7 tingkat, lantai ini penuh dengan formasi tingkat tinggi, saat aku menghancurkan formasi itu, aku akan membawamu, ini untuk membalas budimu. Tu Jiao Jiao tidak membantah ketika mendengar ini, karena dia jelas tahu bahwa selain kultivasi, kemampuan Yu Wanjian yang paling hebat adalah formasi. Dia bahkan tidak kalah dengan guru yang mengajarkan formasi di akademi. Jika dia bisa membantu nanti, itu tentu akan menyelamatkan mereka dari banyak masalah. Yu Wanjian melangkah ke lantai 4 pagoda dengan ekspresi bangga di wajahnya. Tidak seperti 3 lantai lainnya, di sini hamparan putih yang luas. Orang tidak dapat melihat apapun hanya dengan mata saja. Ada juga fluktuasi formasi yang samar-samar. Yu Wanjian menunjuk ke arah kabut dan berkata, ini bukan kabut biasa, melainkan formasi khusus. Mereka yang tidak tahu cara menghentikan formasi ini tidak akan bisa keluar selama sisa hidup mereka. Qin Haodong menatap kabut di depannya. Itu memang sebuah formasi. Levelnya sangat tinggi. Kelihatannya seperti formasi biasa, tetapi sebenarnya, ada misteri lain. Dengan pencapaiannya dalam formasi, ia membutuhkan banyak deduksi untuk menemukan misterinya. Ternyata ada 2 mata formasi, satu asli dan satu palsu, di dalam formasi itu. Menyerang mata formasi palsu tidak hanya akan gagal menghentikannya tetapi juga akan mengaktifkan Phantom Magic Field yang tersembunyi di dalamnya. Melihat Qin Haodong menatap kabut di depannya tanpa berbicara, Yu Wanjian menjadi semakin bangga. Qin Haodong, bukankah kamu sangat kuat? Apakah kamu tercengang sekarang? Biar ku beritahu ini, hanya orang-orang seperti kita, yang ahli dalam formasi, yang mampu menghentikan formasi ini, jika kau tidak mengerti formasi, formasi itu tidak akan berguna tidak peduli seberapa tinggi kultivasimu. Qin Haodong sudah mengetahuinya. Dia meliriknya dan berkata, maksudmu kamu bisa menghentikan formasi itu? Tentu saja. Aku akan menghentikannya sekarang. Yu Wanjian awalnya adalah orang pertama di Akademi Selatan dan juga orang yang sangat beruntung. Namun,
Sejak bertemu Qin Haodong, dia terus-menerus dipermalukan. Pusat perhatiannya telah direnggut. Pada saat ini, dia menahan kekuatannya dan harus mendapatkan kembali martabatnya. Dia melangkah ke dalam kabut dan berkata, biar ku beritahu. Selama kita menemukan mata formasi, semua orang bisa lewat dengan aman. Jika kita tidak bisa menemukannya, kita tidak akan bisa keluar dari sini meskipun kita kelelahan. Melihat dia langsung menuju ke mata formasi palsu, Qin Haodong tidak dapat menahan diri untuk menggelengkan kepalanya. Orang ini benar-benar seorang yang suka mencoba-coba. Yu Wanjian menghancurkan mata formasi palsu dengan ekspresi bangga tetapi dia tidak tahu bahwa dia telah jatuh ke dalam ilusi. Qin Haodong, apakah kamu melihatnya? Formasinya telah rusak, jangan berpikir kamu hebat, faktanya, kamu tidak sehebat aku. Setelah mengatakan itu, Tu Jiao menghampirinya dan berkata, kakak senior, aku tidak menyangka kau begitu hebat, aku memang salah sebelumnya, bisakah kau memaafkanku? Murong Jinghong juga berjalan mendekat. Kakak senior, kamu tidak hanya tampan tetapi juga sangat cakap, kamu tidak perlu mengalahkanku 3 kali, aku akan menjadi pacarmu sekarang, oke. Murong Jinghong, biar ku beritahu, kakak senior Yu Wanjian adalah milikku, kau tidak bisa membawanya pergi meskipun kau menginginkannya. Tu Jiao tiba-tiba merasa tidak senang. Murong Jinghong berkata, tidak kakak senior Yu Wanjian sangat hebat, kau tidak bisa merebutnya dariku. Yu Wanjian berkata, hentikan, dua kekasihku, kalian berdua bisa menjadi wanitaku. Baiklah, kakak senior, kami bersedia. Kakak senior, ayo kita ke kamar pengantin sekarang, aku tidak sabar. Qin Haodong berdiri di luar. Ketika dia melihat Yu Wanjian tersenyum bodoh pada awalnya, lalu menari dengan gembira, dan menarik-narik pakaiannya, dia tahu bahwa Yu Wanjian terjebak dalam ilusi. Melihat pakaian orang ini dengan cepat dilucuti, Qin Haodong tidak tega membiarkannya menelanjangi diri di depan umum karena ada beberapa gadis di sini. Qin Haodong tidak menunggu lebih lama lagi. Dia mengangkat tangannya dan menembakkan cahaya merah. Dengan bunyi, krek, kabut di depannya benar-benar menghilang. Ilusi itu pun menghilang. Jiao, Jinghong, aku datang. Yu Wanjian tenggelam dalam ilusi. Tiba-tiba, matanya bersinar. Semua pemandangan menghilang. Kemudian, wajah marah Tu Jiao muncul di depannya. Bajingan, siapa nama yang kau panggil? Tu Jiao mengangkat tangannya dan menamparkan wajahnya. Melihat pria ini telah menanggalkan pakaiannya hingga hanya mengenakan celana dalam, dia tahu bahwa pria itu tidak baik-baik saja. Murong Jinghong juga melotot ke arahnya. Aku akan membunuhmu jika kau berani memanggilku dengan namaku lagi. Baru pada saat itulah Yu Wanjian tersadar. Setelah mengalami lantai pertama, dia tahu bahwa dia baru saja jatuh ke dalam ilusi lagi. Dia menunduk melihat celana dalamnya dan mengingat bagaimana dia mengoceh tadi. Bahkan dengan kulitnya yang tebal, dia sangat malu saat itu. Kakak senior Yu Wanjian, caramu menghentikan formasi itu benar-benar unik. Ini pertama kalinya aku melihat seseorang menanggalkan pakaiannya untuk menghentikan formasi itu selama bertahun-tahun. Apakah ini cara para master sepertimu menghentikan formasi itu? Qin Haodong melirik Yu Wanjian dengan jenaka. Kemudian dia dengan cepat melewati lantai 4 bersama kelompoknya dan bergegas ke lantai 5. Bajingan, beraninya kau mempermalukanku. Yu Wanjian mengumpat karena malu. Ia lalu mengambil pakaiannya dan memakainya. Sue Pan berkata, orang ini pastilah iblis, dia tahu segalanya, dia bahkan pandai menghentikan formasi. Yu Wanjian berkata, apakah kamu melihat bagaimana dia menghentikan formasi itu? Kami tidak melihatnya dengan jelas, kami hanya melihatnya melemparkan benda merah dan kemudian formasi itu berhenti, kata Xiao Yulong sambil menunjuk ke depan, benda itu masih ada di sana. Yu Wanjian melihat ke arah jari itu dan melihat ada batu bata merah di tanah. Bab 918 Labirin Ajaib. Qin Haodong membawa mereka ke lantai 5, yang benar-benar berbeda dari 4 lantai lainnya. Setelah naik ke atas, mereka melihat sebuah aula yang lebarnya sekitar 40 atau 50 meter persegi. Dinding aula itu dihiasi dengan kisi-kisi untuk menyimpan harta karun. Namun, kisi-kisi itu kosong saat itu. Jelas, harta karun itu telah diambil oleh pengunjung sebelumnya. Di sisi lain aula terdapat ruangan-ruangan kecil yang padat. Pintu-pintunya terbuka di sisi ini. Tidak seorang pun tahu kemana pintu-pintu ini mengarah. Mereka melihat sekeliling dan menemukan tidak ada harta yang bisa dibawa pulang, jadi mereka berjalan menuju ruangan kecil tersebut. Apa ini? Kelihatannya sangat menarik, aku akan masuk dan melihatnya. Setelah melihat ruangan-ruangan kecil itu, penyihir kecil hendak melompat masuk. Namun, dia ditarik kembali oleh Qin Haodong. Jangan masuk sembarangan, ini labirin ajaib, begitu masuk, Anda mungkin terjebak di dalam dan tidak bisa keluar. Murong Jinghong berkata, semua orang,
harap berhati-hati, leluhurku berkata bahwa saat itu, dia melihat banyak orang kuat memasuki labirin sihir dengan matanya sendiri, tetapi tidak ada berita tentang mereka setelah itu. Bahkan ketika pagoda 7 tingkat ditutup, orang-orang itu tidak keluar. Jelas terlihat betapa hebatnya labirin ajaib ini. Fang Qionger berkata, pagoda 7 tingkat dibuka setiap 30 tahun sekali. Sejauh ini belum ada yang mencapai lantai 6. Dapat dilihat bahwa itu bukan tempat yang sederhana. Penyihir kecil berteriak kegirangan, bukankah itu berarti tidak ada seorang pun yang pernah ke lantai 6 sebelumnya? Kalau begitu, harta karun di dalamnya adalah milik kita. Fang Qionger berkata, benar sekali, tetapi kita harus punya kemampuan untuk sampai ke sana. Zhao Xingyue bertanya dengan bingung, Kakak Qin, apa itu labirin ajaib? Kelihatannya seperti ruangan kecil, apa yang menakutkan dari labirin ajaib? Qin Haodong berkata, kamar-kamar kecil ini tidak buruk. Namun, Anda akan menemukan bahwa segala sesuatu di sekitar Anda sama persis saat Anda masuk. Anda tidak dapat melihat pintu masuk dan sepertinya tidak ada jalan keluar, sulit untuk menemukan jalan keluar, pada akhirnya, Anda hanya akan mati kelaparan di dalam, bukankah itu menakutkan? Yun Qianqian berkata, sepertinya tangga menuju lantai 6 berada di sisi lain labirin ajaib, kita harus melewati labirin ajaib untuk mencapai lantai 6. Sang penyihir kecil bertanya, Saudari Murong, bukankah leluhurmu meninggalkan petunjuk tentang cara melewati labirin ajaib ini? Murong Jinghong menggelengkan kepalanya dan berkata, leluhurku sudah terluka parah saat dia datang ke sini. Selain itu, dia merasa puas dengan pedang Jinghong, jadi dia tidak melanjutkan penjelajahannya. Catatan yang ditinggalkannya menyebutkan bahwa rintangan berikutnya adalah labirin ajaib, tetapi tidak ada cara untuk memecahkannya. Saya telah membaca banyak informasi selama bertahun-tahun, catatan tentang labirin di benua Lingu terlalu sedikit, sejauh ini, labirin itu belum muncul di tempat lain selain pagoda 7 tingkat. Tu Jiao Jiao berkata, sangat mudah untuk melewati labirin ajaib, pikiran setiap orang terbatas, mengapa kita harus melewatinya satu per satu, kita bisa membongkarnya saja. Ngomong-ngomong, ini lantai 5 pagoda 7 lantai, tidak terlalu besar, pasti tidak terlalu banyak kamar. Qin Haodong menggelengkan kepalanya dan berkata, itu pasti pendahulu yang meninggalkan pagoda 7 tingkat. Bagaimana mungkin dia tidak memikirkan ide sederhana dan kasar ini? Itu tidak akan berhasil. Berhasil atau tidaknya, kita akan tahu setelah mencobanya. Ki asli dalam tubuh Tu Jiao Jiao beredar dengan cepat saat dia menghantam dinding di depannya dengan telapak tangan berkekuatan penuh. Kultivasinya telah mencapai tahap akhir Voiding Realm. Satu serangan telapak tangan sudah cukup untuk membelah gunung dan menghancurkan batu. Namun, tidak ada efek lain kecuali suara dentuman keras saat dia menghantam dinding di depannya. Apa ini? Terlalu kokoh. Tu Jiao Jiao menjentikkan pergelangan tangannya yang mati rasa dan menoleh ke arah Murong Jinghong, berkata, Peri Jinghong, tidak mungkin mengandalkan kekuatan kita sendiri, pedang Jinghongmu sangat tajam, jadi cobalah. Murong Jinghong mengangguk. Dia menghunus pedangnya dan menebas dinding di depannya. Yang mengejutkan orang-orang adalah pedang Jinghong yang tak terkalahkan itu hanya meninggalkan penyok di dinding. Pedang itu tidak menyebabkan banyak kerusakan. Melihat hasilnya membuatnya tertawa cekikikan. Sepertinya ideku tidak berhasil. Zhao Xingyue berkata, karena kita tidak bisa pergi ke sana, ayo kembali. Dalam perjalanan, dia pertama kali bertemu dengan Illusory Spirit Flying Ants dan kemudian pasukan tulang. Meskipun dia menahan kata-katanya, dia benar-benar takut. Saat ini, hanya ada lantai 5. Lantai 6 dan 7 adalah lantai berikutnya. Entah apa lagi yang ada di sana. Karena itu, dia memutuskan untuk mundur. Penyihir kecil langsung berteriak, bagaimana kita bisa melakukan itu? Pagoda 7 tingkat muncul setiap 30 tahun sekali. Sampai sekarang, kita belum mendapatkan satu pun harta karun, tidak mudah untuk datang ke sini, jadi kita tidak bisa kembali dengan tangan kosong. Yang lain juga punya ide yang sama. Tentu saja, mereka tidak ingin kembali tanpa hasil, tetapi mereka tidak punya cara untuk memecahkan labirin itu. Qin Haodong berkata, jangan khawatir, ikuti saja aku. Tu Jiao Jiao bertanya, apa kau yakin, ini bukan formasi, kau tahu cara melewati labirin? Qin Haodong tersenyum dan berkata, tidak masalah. Adik, seberapa percaya diri kamu? Wajah Murong Jinghong penuh dengan ketidakpercayaan. Sejak leluhurnya pergi ke pagoda 7 tingkat, dari kakeknya hingga ayahnya, mereka telah mempelajari cara untuk menerobos labirin ajaib. Puluhan tahun telah berlalu, tetapi penelitian keluarganya tidak membuahkan hasil apapun. Namun, Qin Haodong, yang baru berusia awal 20-an, mengatakan bahwa ia dapat memecahkannya. Bagaimana mungkin ia tidak terkejut? Qin Haodong berpikir sejenak dan berkata, 90%. Labirin jarang ditemukan di benua Lingu tetapi merupakan permainan yang sering dimainkan anak-anak di bumi. Dulu,
Ia pernah menyaksikan jurus jitu untuk memecahkan labirin di sebuah acara varietas, yaitu berjalan di sisi kanan dinding dengan tangan kanan menyentuh dinding. Maka, seseorang akan segera dapat melewatinya. Dia telah memecahkan banyak sekali permainan labirin dengan cara ini. Prinsip labirin di benua Lingu mungkin sama dengan labirin di bumi. Penyihir kecil itu melompat dan berteriak, "Bagus sekali, aku yakin adikku pasti akan membawa kita ke sana." Setelah semua orang setuju, Qin Haodong mengeluarkan debu merah muda dan mengikatnya lagi. Dia memilih pintu masuk dan berjalan ke labirin ajaib. Begitu mereka masuk, Yu Wanjian, Xiao Yulong, dan yang lainnya juga datang ke lantai 5. Yu Wanjian melihat sekeliling. Dia tidak melihat Qin Haodong dan yang lainnya. Dia menoleh untuk melihat labirin ajaib di depannya dan berkata, "Mereka sudah masuk, ayo cepat." Xiao Yulong berkata, "Ini labirin ajaib, bagaimana kalau kita tidak bisa keluar setelah masuk?" "Tidak masalah, jika kita lebih lambat, harta karun di lantai 6 akan diambil oleh orang-orang itu." Setelah mengatakan itu, Yu Wanjian dengan gegabah berjalan ke dalam labirin. Xiao Yulong ragu sejenak dan mengikutinya. Bagaimanapun, mereka datang untuk harta karun itu, jadi mereka harus mencoba. 5 menit kemudian, Qin Haodong keluar dari sisi lain labirin bersama yang lain. Tampaknya keterampilan membunuh adalah keterampilan membunuh. Itu dapat secara efektif memecahkan labirin, baik di bumi maupun di benua Lingu. "Adik kecil, kamu hebat sekali, kamu adalah pria terbaik yang pernah kukenal." Penyihir kecil itu berkata sambil mencium pipi Qin Haodong. Mata wanita lain juga penuh dengan kekaguman. "Lantai 6, kami datang." Si penyihir kecil bergegas ke lantai 6 pagoda dengan penuh semangat. Qin Haodong takut sesuatu akan terjadi padanya, jadi dia dan rombongannya mengikutinya. Mereka pergi ke lantai 6 yang legendaris, tempat yang belum pernah dikunjungi siapapun sebelumnya. Dibandingkan dengan 5 lantai pertama, lantai ke-6 jauh lebih kecil. Kosong tanpa apapun di dalamnya. Yang mengejutkan adalah tidak ada tangga ke lantai 7. "Apa yang terjadi? Mungkinkah pagoda 7 tingkat hanya memiliki 6 lantai?" tanya Tu Jiao Jiao. Murong Jinghong melihat sekeliling dan berkata, "Mungkin saja. Mungkin lantai 7 hanya untuk dekorasi." Penyihir kecil memegang tangan Qin Haodong dan bertanya, "Adik kecil, bagaimana menurutmu?" "Menurutku karena ini adalah pagoda 7 tingkat, lantai ke-7 seharusnya ada, hanya saja kita belum menemukan jalan ke atas." Qin Haodong berkata, "Jangan khawatir, semuanya, pagoda ini buka selama 3 hari, kita masih punya banyak waktu, mari kita ambil harta karun di sini terlebih dahulu." Di dinding lantai 6 terdapat banyak kisi-kisi tempat harta karun ditempatkan. Bagian dalamnya bersinar terang dan penuh dengan ki spiritual. Sepertinya belum ada yang pernah mengunjungi lantai ini sebelumnya. Harta karun itu masih ada di sana. Penyihir kecil berkata dengan gembira, "Kau benar, karena kita sudah di sini, mari kita dapatkan harta karunnya terlebih dahulu." Mata semua orang berbinar-binar karena kegembiraan. Mereka semua tahu semakin tinggi lantai, semakin tinggi pula level harta karunnya. Leluhur Murong Jinghong mendapatkan pedang Jinghong dari lantai 5, jadi harta karun di lantai 6 pasti lebih bagus lagi. Pada saat ini, Qin Haodong berkata, "Ada banyak harta karun di sini, jangan ambil semuanya, mari kita ambil siapa yang datang lebih dulu." Semua orang sepakat dan bergegas menuju harta karunnya masing-masing. Qin Haodong tidak terburu-buru. Yang paling ia butuhkan sekarang adalah ki spiritual. Godaan harta karun tidak terlalu besar baginya. Dia melihat sekeliling dan menemukan bahwa sebagian besar harta di sini adalah senjata, pil, dan berbagai metode kultivasi. Dia berjalan santai. Dengan senjata dewa besar seperti pedang Xuan Yuan, dia tidak lagi tertarik pada senjata lain. Kadar pil di sini tidak tinggi. Selama ada cukup bahan obat, dia bisa memurnikannya sendiri. Tiba-tiba, sebuah buku kuno menarik perhatiannya. Di dalamnya ada kata-kata, teknik perpindahan Kimen. Sebagai kaisar kayu hijau yang telah hidup selama 500 tahun di dunia kultivasi, dia telah melihat metode kultivasi yang tak terhitung jumlahnya, tetapi dia tidak dapat mengetahui untuk apa metode ini. Dia mengambil buku itu dan membolak-baliknya. Baru saat itulah dia mengerti apa itu teknik perpindahan Kimen. Lumayan, ini barang bagus. Ada kilatan kegembiraan di wajah Qin Haodong. Teknik perpindahan Kimen ini merupakan teknik yang sangat istimewa. Terus terang saja, teknik ini menggunakan teknik Kimen Dunjia untuk mengganti posisi dua orang dengan cepat. Ini merupakan seni sihir spasial yang sangat mendalam. Jika ia menguasai teknik ini, ia dapat segera bertukar posisi dengan penyihir kecil dan ia akan muncul di tempat penyihir kecil berada. Kedengarannya sederhana. Namun, teknik ini jelas dapat memainkan peran yang tak terduga pada saat-saat kritis. Dia dengan gembira memasukkan buku kuno itu ke dalam cincin penyimpanannya.
Pada saat yang sama, orang-orang lain juga menemukan harta karun yang memuaskan mereka. Ada lebih dari selusin harta karun yang ditempatkan di aula. Setiap orang mendapat setidaknya satu sehingga tidak ada yang kembali dengan tangan hampa. Kakak Qin, apa pendapatmu tentang pedangku? Zhao Xingyue berjalan mendekat sambil memegang pedang di tangannya. Qin Haodong mengambil pedang itu dan melihatnya. Pedang itu sederhana dan elegan, penuh dengan ki spiritual. Kata, Killing Immortal, tertulis di sarungnya. Dia memegang gagang pedang dan mencabutnya. Tiba-tiba, cahaya dingin bersinar di depannya. Pedang seperti air di musim gugur muncul di depannya. Tidak buruk, ini bukan pedang biasa, sesuai dengan namanya, pedang abadi pembunuh. Pedang ini tidak kalah kuatnya dengan pedang Jinghong milik Murong Jinghong. Wajah Zhao Xingyue berseri-seri. Dia berkata dengan gembira, Kakak Qin, jika kamu menyukainya, aku akan memberikannya kepadamu. Bagaimana aku bisa menerima harta karunmu, bukankah kau masih kekurangan senjata, pedang ini cocok untukmu. Zhao Xingyue berkata dengan malu, Kakak Qin, aku penakut, aku tidak akan berani menggunakan pedang ini meskipun aku memilikinya. Saat mereka sedang berbicara, penyihir kecil berlari ke arahnya dengan gembira. Adik kecil, apakah menurutmu pakaian ini cantik? Bab 919 Cakar Hantu Netherworld. Penyihir kecil berlari menghampiri sambil membawa baju besi emas. Dia memberikannya kepada Qin Haodong seperti sebuah harta karun. Qin Haodong mengambil baju besi itu. Baju besi itu terasa ringan di tangannya. Dia tidak tahu terbuat dari apa, tetapi baju besi itu ditutupi sisik emas. Yang mengejutkan adalah bahwa setiap sisik merupakan formasi pertahanan. Ratusan formasi pertahanan ditumpuk satu di atas yang lain. Ini jelas merupakan item pertahanan pribadi tingkat atas. Pada saat ini, sebuah pesan terlintas di benaknya, Dragon Scale Armor, secara efektif menetralkan 90% kekuatan serangan. Qin Haodong tidak bisa menahan rasa kagumnya karena benda itu dapat menetralkan 90% kekuatan serangan. Itu jelas merupakan harta pelindung tingkat atas. Meskipun belum mencapai level senjata dewa, itu tidak terlalu jauh. Tampaknya harta karun di pagoda itu memang luar biasa. Zhao Xingyue telah mendapatkan pedang pembunuh abadi. Penyihir kecil telah mendapatkan baju zirah sisik naga. Adik kecil, katakan padaku, apa pendapatmu tentang pakaian ini? Sebagai seorang pemanggil yang tidak dapat meningkatkan ke level berikutnya, dia tidak terlalu tertarik pada pil dan senjata, jadi dia memilih baju besi ini. Qin Haodong berkata, ini bukan pakaian, ini adalah Dragon Scale Armor, ini dapat menetralkan 90% serangan, ini jelas merupakan harta karun penyelamat hidup yang bagus. Pada saat ini, Zhao Xingyue berkata dengan sedikit malu, Hong Ying, bisakah kita ganti baju? Aku orang yang pemalu. Bahkan jika aku mengambil pedang, itu tidak berguna. Baju zirah ini cocok untukku. Sebagai seorang pemanggil, penyihir kecil awalnya tidak menyukai pedang. Namun, dia tetap berkata terus terang, baiklah, jika kamu suka, ambil saja. Terima kasih, Suster Hong Ying. Zhao Xingyue dengan senang hati menyerahkan pedang abadi pembunuh kepada penyihir kecil dan kemudian mengenakan baju zirah sisik naga. Saya merasa jauh lebih aman dengan ini. Qin Haodong terdiam beberapa saat. Dia jelas merupakan seorang ahli di tahap akhir alam voiding, tetapi dia sangat pemalu sehingga dia bahkan tidak memiliki keberanian untuk bergerak. Pada saat ini, Tu Jiao Jiao dan yang lainnya juga kembali. Saudara Qin, kita sudah mendapatkan semua harta karun di sini, bukankah kita harus memikirkan cara untuk pergi ke lantai 7? Murong Jinghong berkata, saya baru saja memeriksa, tidak ada jalan untuk naik ke lantai atas, bagaimana caranya naik? Pada saat ini, seberkas cahaya tiba-tiba melesat turun dari tengah pagoda. Cahaya itu seperti lampu sorot di panggung modern, membentuk lingkaran cahaya terang di tengah pagoda. Segera setelah itu, sebuah suara terdengar di telinga semua orang. Teman-teman kecil, selamat datang di pagoda 7 lantai. Suara yang tiba-tiba itu mengejutkan semua orang. Zhao Xingyue dengan cepat memeluk lengan Qin Haodong. Penyihir kecil bertanya dengan penuh minat, siapa kamu, di mana kamu? Suara itu tidak menjawab pertanyaan penyihir kecil dan melanjutkan, jika kamu ingin memasuki lantai 7 pagoda, kamu harus melewati interogasi jiwa. Setelah mendengar ini, semua orang langsung bersemangat. Tampaknya lantai ke-7 benar-benar ada di pagoda. Mereka telah menemukan begitu banyak harta karun di lantai 6. Hal ini membuat semua orang semakin berharap pada lantai 7. Penyihir kecil bertanya lagi, apa itu interogasi jiwa? Qin Haodong meraihnya dan berkata, jangan tanya lagi, tidak ada seorang pun di sini sama sekali. Ini adalah perintah yang ditinggalkan oleh pendahulu melalui cara khusus, kamu hanya perlu mendengarkannya. Penyihir kecil mengangguk. Pada saat ini, perintah itu berlanjut, interogasi jiwa adalah kolom cahaya di depanmu. Ini adalah formasi spiritual yang sangat kuat.
Jika kau ingin memasuki lantai 7, berdirilah di sana dan biarkan aku menginterogasimu. Jika kau ingin mendapatkan harta karun di lantai 7, kau harus jujur. Jika kau berbohong, kau akan dihukum. Penyihir kecil bertanya, hukuman apa? Perintahnya mengatakan, jiwa dan roh hancur. Setelah mendengar perintah itu, semua orang terdiam. Interogasi jiwa ini tampak sederhana tetapi sangat menantang. Tidak seorang pun tahu apa yang akan ditanyakan. Bagaimanapun, setiap orang punya rahasia masing-masing. Mereka tidak ingin mengungkapkan rahasia mereka di depan umum. Namun, akibat dari berbohong sangatlah serius. Melihat semua orang terdiam, penyihir kecil berkata, bukankah itu benar? Gampang, aku duluan. Dia biasanya memiliki temperamen yang lugas. Tidak banyak rahasia di hatinya. Karena itu, dia tidak takut pada hal-hal ini. Kemudian dia melangkah ke arah lingkaran cahaya itu. Namun, Qin Haodong menariknya kembali dan berkata, tunggu sebentar. Si penyihir kecil berkata, ada apa, adik kecil, kamu mau pergi dulu? Qin Haodong menggelengkan kepalanya. Kemudian dia menoleh ke Zhong Xiaodi dan berkata, kamu duluan. Perilakunya mengejutkan semua orang. Sepanjang jalan, dia selalu memimpin, tidak peduli kesulitan apa yang mereka hadapi. Mengapa dia ingin Zhong Xiaodi mencobanya terlebih dahulu kali ini? Mungkinkah dia merasa ada sesuatu yang berbahaya tentang interogasi jiwa ini? Dia ingin orang-orang yang bukan bagian dari akademi mencobanya terlebih dahulu. Zhong Xiaodi juga sangat terkejut. Dia bertanya, Dr. Qin, mengapa saya, apakah karena saya bukan murid akademi kura-kura? Murong Jinghong berkata, adik muda, bagaimana kalau aku pergi dulu, kultivasiku adalah yang tertinggi di sini, aku juga memiliki pedang Jinghong, bahkan jika ada bahaya nanti, aku bisa mengatasinya. Qin Haodong menggelengkan kepalanya lagi. Dia berkata, tidak, dia pasti yang pertama. Wajah Zhong Xiaodi menjadi gelap. Dr. Qin, apakah Anda tidak menggertak saya? Yang lain juga merasa bahwa pendekatan Qin Haodong tidak pantas, tetapi karena percaya padanya, tak seorang pun berbicara. Apakah aku menindasmu? Qin Haodong tersenyum tipis dan berkata, jika kamu tidak di sini, aku akan menjadi orang pertama yang maju, namun, dengan kamu di sini, aku tidak berani melakukan itu, bagaimana jika aku maju dan kamu menyakiti orang-orangku? Ekspresi Zhong Xiaodi berubah drastis. Dr. Qin, apa maksudmu, apakah kamu meragukanku? Kau benar. Aku meragukanmu, kata Qin Haodong terus terang, kau baru saja melihatnya di luar. Ada ribuan orang yang datang ke pagoda untuk mendapatkan pengalaman itu. Mengapa hanya kau yang bertemu dengan 12 budak hantu itu? Lagi pula, gunung pagoda sangat besar, mengapa kamu datang ke sini? Zhong Xiaodi langsung memasang ekspresi menyedihkan. Dia berkata, Dr. Qin, Anda benar-benar telah berbuat salah kepada saya, ini semua hanya kebetulan. Tu Jiao Jiao menambahkan, ya, Saudara Qin, apakah Anda salah paham, Saudari Xiaodi? Qin Haodong berkata, itu saja tidak cukup untuk membuatku curiga. Yang terpenting adalah aku seorang dokter. Ketika merawatmu, aku menemukan bahwa luka-luka di tubuhmu dengan cerdik tidak mengenai bagian-bagian vital. Luka-luka itu tampak sangat serius, tetapi sebenarnya tidak ada kerusakan yang berarti. Mungkin Anda tidak menyangka akan ada dokter di tim kami saat itu, jika cedera Anda terlalu serius, itu akan memengaruhi langkah Anda selanjutnya. Zhong Xiaodi berkata dengan cemas, Dr. Qin, Anda salah paham, luka-luka saya disebabkan oleh budak-budak hantu itu, saya tidak tahu situasi spesifiknya. Qin Haodong melambaikan tangannya dan menyela Zhong Xiaodi. Setelah bergabung dengan tim kami, pertama-tama kamu mencoba melindungi Zhao Xingyue setelah ayah dan anak Xiaohu datang untuk mendapatkan kepercayaan kami. Setelah itu, kamu menjadi sangat pendiam, sampai-sampai semua orang lupa bahwa kamu masih ada di tim, namun, semakin sering kamu melakukan ini, semakin kamu menarik perhatianku. Mendengar ini, semua orang menyadari bahwa Zhong Xiaodi benar-benar rendah hati setelah memasuki pagoda. Dia bahkan tidak mengatakan sepatah kata pun. Qin Haodong melanjutkan, awalnya aku tidak ingin mengungkapmu. Aku ingin melihat apa yang akan kau lakukan, tetapi sekarang aku tidak bisa. Jika aku yang pertama memasuki lantai 7, aku khawatir kau akan menyerang orang-orangku, jika aku yang terakhir masuk, aku khawatir akan ada bahaya yang tidak diketahui di depan, jadi, aku harus menghabisimu. Zhong Xiaodi berkata dengan wajah bersalah, Dr. Qin, Anda benar-benar salah paham, saya memang hanya orang biasa yang ingin mengalami, saya tidak bermaksud menyakiti Anda. Qin Haodong berkata, karena kamu sudah mengatakannya, aku tidak akan mempersulitmu. Kamu hanya perlu menjadi orang pertama yang memasuki interogasi jiwa. Maka kamu secara alami akan mengatakan yang sebenarnya. Tentu saja, jika Anda ingin mencobanya dengan risiko menghancurkan jiwa dan semangat Anda dapat terus berbohong. Baiklah, aku akan membuktikannya pada semua orang sekarang.
Zhong Xiaodi tampak bertekad dan melangkah menuju kolom cahaya interogasi jiwa. Penyihir kecil berkata dengan suara rendah, "Adik kecil, apakah kamu salah paham, Suster Xiaodi?" Begitu dia selesai berbicara, Zhong Xiaodi, yang hendak menuju ke depan interogasi jiwa, tiba-tiba berhenti. Kemudian, momentumnya tiba-tiba meletus. Dia berbalik dan meraih Qin Haodong. Cakar hantu Netherworld, bocah, pergilah ke neraka. Pada saat ini, raut wajah Zhong Xiaodi berubah drastis. Dia tidak lagi lembut dan berbudi luhur seperti sebelumnya. Sebaliknya, dia memiliki ekspresi yang garang di wajahnya. Selain itu, momentum di tubuhnya sangat kuat, yang jauh melampaui tahap akhir alam voiding. Dia seperti seorang master alam Grand Completion. Ya Tuhan, dia benar-benar mata-mata di antara kita. Sangat kuat, dia adalah master dari Grand Completion Realm. Cakar hantu Netherworld, dia dari sekte Raja Hantu. Semua orang terkejut dengan perubahan Zhong Xiaodi. Mereka ingin membantu Qin Haodong tetapi sudah terlambat. Pada saat ini, sebuah kaki besar melintasi langit dan bertabrakan dengan cakar hantu Zhong Xiaodi. Setelah terdengar bunyi dentuman teredam, Zhong Xiaodi terlempar bagaikan lalat dan menghantam dinding pagoda dengan keras. Pada saat yang sama, kodok emas berkaki 3 muncul di depan semua orang. Ia menjulurkan lidahnya yang besar dan menatap Zhong Xiaodi di depannya. Tu Jiao melangkah maju dan berkata, "Kamu dari sekte Raja Hantu, apa tujuanmu datang ke sini sebagai mata-mata?" Zhong Xiaodi bangkit dari tanah. Dia menyeka darah dari sudut mulutnya dan menatap semua orang dengan marah tanpa berbicara. "Karena kau tidak mau memberitahu kami, aku akan menjawabnya untukmu." Qin Haodong berkata, "Sekte Raja Hantumu tahu bahwa murid-murid Akademi Kura-Kura kami akan memasuki pagoda untuk berlatih, jadi kau dengan hati-hati merencanakan untuk membuat trik menyakiti diri sendiri untuk mendapatkan kepercayaan kami dan mengikuti kami ke dalam pagoda." Penyihir kecil bertanya, "Adik kecil, mengapa mereka tidak datang sendiri jika ingin memasuki pagoda, mengapa mereka harus berbaur dengan kita?" Qin Haodong berkata, "Jika tebakanku benar, Sekte Raja Hantu telah mengirim orang sebelumnya. Namun, ada banyak penghalang di pagoda. Mereka tidak pandai dalam formasi, jadi mereka tidak berhasil sebelumnya. Jadi, kali ini, mereka mengubah strategi mereka dan mengirim orang-orang mereka untuk berbaur dengan kita. Mereka ingin memanfaatkan keterampilan kita untuk mencapai puncak pagoda dan kemudian membunuh kita semua setelah mendapatkan harta karun itu." Semua orang langsung mengerti. Jika kali ini mereka tidak bersama Qin Haodong, mereka tidak akan bisa mencapai lantai 6 pagoda, apalagi sekte Raja Hantu, yang sama sekali tidak mengenal formasi. Murong Jinghong menambahkan, "Tapi dia sendirian, tidak akan mudah baginya untuk membunuh kita semua, bukan?" Qin Haodong berkata, "Dia awalnya adalah seorang master di tahap Grand Completion Realm. Aku tidak tahu metode khusus apa yang dia gunakan untuk menyembunyikan kultivasinya dan menyelinap ke pagoda. Namun, dia punya caranya sendiri untuk mendapatkan kembali kultivasinya kapan saja dan memulihkan kekuatannya. Pikirkanlah, jika kita disergap oleh seorang master dari alam penyelesaian agung tanpa tindakan pencegahan apapun, apa yang akan terjadi?" Bab 920 Meledakkan Roh. Qin Haodong menatap Zhong Xiaodi dan bercanda, "Bagaimana menurutmu, apakah aku benar?" Melihat rencananya terbongkar, Zhong Xiaodi tidak menyangkalnya lagi. "Kau benar, rencana kita sempurna, tetapi aku tidak menyangka kau tiba-tiba mendapatkan binatang iblis tingkat 7. Selain itu, aku tidak menyangka kau bisa mengetahui rencana kita." Setelah katak emas berkaki 3 naik ke level ke-7, hal itu memberinya banyak tekanan. Namun, menurutnya, selama dia membunuh Qin Haodong, tuannya, terlebih dahulu, katak emas berkaki 3 tidak akan menjadi masalah baginya. Akan tetapi, dia tidak menyangka bahwa Qin Haodong akan mengetahui penyamarannya meskipun dia sangat berhati-hati. Dia tidak punya pilihan selain berpura-pura siap untuk interogasi jiwa dan mengambil kesempatan untuk melancarkan serangan tiba-tiba. Namun, dia tidak menyangka bahwa Qin Haodong sudah siap dan dia akan dipukuli oleh katak emas berkaki 3. Meskipun dia kuat di tahap awal Grand Completion Realm, dia tidak mempunyai kemampuan untuk melawan katak emas berkaki 3. Qin Haodong berkata, "Dilihat dari kultivasimu, kamu memiliki posisi tinggi di sekte Raja Hantu, bisakah kamu memperkenalkan dirimu?" Zhong Xiaodi menatapnya dengan penuh kebencian. "Karena kamu sudah melihatnya, aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Kalau begitu, lakukan saja." Qin Haodong melambaikan tangannya. Kodok emas berkaki 3, yang telah menunggu dengan cemas, bergegas mendekat dan mengangkat cakarnya yang besar dan menghantamnya ke bawah. Zhong Xiaodi benar-benar takut pada kodok emas berkaki 3. Bukan hanya karena ia adalah binatang iblis tingkat 7, tetapi juga jenis yang paling kuat. Dia buru-buru menghindar ke samping. Katak emas berkaki 3 tampak kikuk tetapi sangat lincah. Cakar besarnya yang lain sudah menunggu di sana.
Dalam keputusasaan, Zhong Xiaodi hanya bisa mengangkat tangannya untuk melawan katak emas berkaki 3. Kali ini, dia tidak hanya terpental mundur tetapi juga memuntahkan banyak darah dan mengalami luka dalam yang serius. Melihat bahwa katak emas berkaki 3 akan menerkamnya lagi, dia segera berteriak, "Berhenti, selama kamu membiarkanku pergi, aku akan segera meninggalkan pagoda." Qin Haodong mencibir dan berkata, "Kau ingin membunuh kami, sekarang, kau ingin pergi setelah konspirasimu terbongkar, tidak ada hal seperti itu di dunia ini." Sambil melirik katak emas berkaki 3, Zhong Xiaodi berkata dengan gugup, "Biar ku beritahu, aku adalah salah satu dari 4 selir hantu penguasa hantu, jika kau berani membunuhku, Sekte Raja Hantu tidak akan membiarkanmu pergi. Sekte Raja Hantu tidak akan membuat masalah bagi kita jika aku melepaskanmu, apakah menurutmu kita bodoh?" Qin Haodong memerintahkan katak emas berkaki 3, "Bunuh dia." Katak emas berkaki 3 mengeluarkan suara gemuruh yang memekakkan telinga. Lidahnya yang besar, seperti cambuk yang lentur, langsung meluncur ke arah Zhong Xiaodi. "Qin Haodong, kau memaksaku melakukan ini." Zhong Xiaodi menghindari serangan mematikan dari katak emas berkaki 3 dengan sekejap. Ekspresi ganas melintas di wajahnya. Kemudian momentum di tubuhnya tiba-tiba melonjak. Aura yang sangat kuat dan berbahaya memenuhi seluruh pagoda. Roh hancur sendiri, semuanya, lari. Qin Haodong tidak menyangka Zhong Xiaodi akan begitu gila hingga dia memilih meledakkan jiwanya. Secara umum, bahkan jika seorang kultivator yang telah mencapai alam kombinasi meninggal, rohnya dapat terus hidup. Setidaknya, ia dapat memilih untuk bereinkarnasi. Jika ia memilih opsi penghancuran diri roh, tidak akan ada yang tersisa. Kekuatan spirit yang menghancurkan diri sendiri sangatlah hebat. Bagi seorang kultivator di tahap alam kombinasi, ledakan spirit tidak kalah hebatnya dengan bom nuklir kecil. Setelah mengeluarkan peringatan, dengan sebuah pikiran, Qin Haodong memasukkan katak emas berkaki 3 ke dalam kantong binatang roh. Kemudian dia berbalik dan melemparkan Zhao Xingyue dan penyihir kecil ke tanah. Sebelum pergi, dia telah berjanji kepada Luo Dongqing bahwa dia akan melindungi gadis kecil itu apapun yang terjadi. Saat ini, energi sejati kayu hijau di tubuhnya melonjak liar untuk melindungi ketiga orang ini pada saat yang sama. Mendengar teriakan Qin Haodong, Tu Jiao, Murong Jinghong, dan yang lainnya segera mundur. Namun, saat itu sudah terlambat. Dengan suara keras, energi dahsyat itu pertama-tama merobek tubuh Zhong Xiaodi dan mengubahnya menjadi kabut darah yang berterbangan, lalu menghilang di dalam pagoda. Di bawah hantaman gelombang udara yang besar, mereka seperti layang-layang yang talinya putus, terbang ke sana kemari dan menghantam dinding pagoda. Meskipun ki sejati kayu hijau Qin Haodong kuat, kekuatan Zhong Xiaodi yang meledakkan jiwanya terlalu kuat. Selain itu, mereka berada di tengah pagoda. Dia harus melindungi 2 orang di bawahnya. Energi besar itu menembus ki sejatinya dalam sekejap. Kemudian dia merasa punggungnya seperti dihantam batu seberat 10.000 ton. Dadanya terasa panas. Dia memuntahkan seteguk darah. Darah itu memercik ke wajah penyihir kecil dan Zhao Xingyue. Semuanya menjadi gelap saat dia kehilangan kesadaran. Tu Jiao, Fang Qionger, dan Yun Qianqian menghantam dinding pagoda lalu tergeletak di tanah, memuntahkan darah. Jelaslah bahwa mereka terluka parah. Penghancuran diri roh terlalu ganas. Jika Qin Haodong tidak memperingatkan mereka sebelumnya, mereka tidak akan terluka parah tetapi mereka akan kehilangan nyawa. Murong Jinghong adalah orang yang paling sedikit terluka. Pada saat itu, perisai perak bersinar di depannya. Itu adalah harta pertahanan yang dia dapatkan dari lantai 6 pagoda. Dengan bantuan perisai perak, lukanya tidak terlalu parah. Namun, organ dalamnya sedikit terguncang saat dia menghantam dinding pagoda. Penyihir kecil dan Zhao Xingyue terkejut dengan perubahan yang tiba-tiba itu. Sebelum mereka sempat bereaksi, cairan hangat menyemprot ke wajah mereka, disertai bau darah yang kuat. Ketika gelombang udara di pagoda berangsur-angsur tenang dan asap tebal menghilang, penyihir kecil menyadari bahwa Qin Haodong terluka. Dia berteriak dengan tergesa-gesa, "Adik kecil, apa kabar?" Zhao Xingyue bahkan lebih panik. Dia meraih lengan Qin Haodong dan mengguncangnya dengan putus asa, "Kakak Qin, ada apa denganmu? Jangan menakut-nakuti aku." Namun, Qin Haodong telah jatuh ke dalam koma yang dalam. Tidak peduli seberapa keras mereka berteriak, Qin Haodong tidak dapat dibangunkan untuk sementara waktu. Mendengar teriakan mereka, Murong Jinghong bergegas mendekat. Ketika dia melihat Qin Haodong terbaring diam di tanah, dia bertanya dengan gugup, bagaimana keadaannya. Sang penyihir kecil terisak dan berkata, "Demi melindungi kita, adikku terluka." Zhao Xingyue menangis terseduh-seduh. "Kakak Qin, kamu baik-baik saja, semua salahku sampai kamu terluka." Saat mereka berdua menangis, Tu Jiao, Fang Qionger, dan Yun Qianqian langsung menjadi gugup. Mengabaikan luka serius mereka berlari untuk memeriksa luka Qin Haodong.
Yun Qianqian dan Fang Qionger saling berpelukan dan berjalan terhuyung-huyung. Luka Tu Jiao Jiao bahkan lebih serius. Dia hampir merangkak ke arah Qin Haodong. Murong Jinghong buru-buru menggendongnya ke sisi Qin Haodong. Dokter Qin, apakah Anda baik-baik saja, Dokter Qin? Sesaat, semua wanita yang hadir sangat gugup. Ledakan tadi terlalu menakutkan. Mereka terluka parah di pinggiran. Qin Haodong berada di tengah pagoda dan harus melindungi Zhao Xingyue dan penyihir kecil. Orang hanya bisa membayangkan akibatnya. Murong Jinghong memeriksa denyut nadi dan detak jantung Qin Haodong dengan gugup. Akhirnya, dia menghela napas lega dan berkata kepada semua orang, "Baiklah, jangan menangis, dia hanya terluka dan tidak sadarkan diri, nyawanya tidak dalam bahaya." Mendengar berita ini, semua orang menghela napas lega. Namun, Zhao Xingyue terus menangis. "Ini semua salahku karena lemah dan pengecut. Kalau tidak, kakak laki-lakiku Qin tidak akan terluka parah seperti ini." Pada saat ini, terdengar suara langkah kaki dari tangga. Yu Wanjian datang bersama anak buahnya. "Wah, kenapa kalian semua menangis?" Setelah sekian lama berkeliaran di labirin, mereka tetap tidak menemukan jalan keluar dan akhirnya kembali ke titik awal. Kemudian Sue Pan muncul dengan sebuah ide. Mereka mengikuti napas Qin Haodong dan berjalan keluar dari labirin. Namun, begitu mereka keluar, mereka mendengar ledakan yang memekakkan telinga. Ledakan itu terlalu menakutkan, jadi mereka tidak terburu-buru untuk naik. Ketika dampaknya sudah mereda, mereka dengan hati-hati naik ke lantai 6. Yu Wanjian menatap Qin Haodong yang sedang koma, dan tiba-tiba tersenyum bahagia. Ia tertawa dan berkata, "Tidak heran kamu menangis. Ternyata Qin Haodong sudah meninggal." "Diam, kamu Wanjian." Tu Jiao Jiao menangis dengan marah. Penyihir kecil berkata dengan marah, "Omong kosong, adikku tidak akan mati bahkan jika kamu mati." "Begitukah? Kalau begitu mari kita lihat apakah dia yang mati lebih dulu atau aku yang mati lebih dulu." Ada kilatan niat membunuh di mata Yu Wanjian. Selama kurun waktu ini, ia terus-menerus menderita kekalahan di tangan Qin Haodong. Hatinya penuh dengan kebencian. Di masa lalu, dia paling takut pada binatang iblis tingkat 7 milik Qin Haodong, tetapi sekarang Qin Haodong tidak sadarkan diri, dia pasti tidak bisa memanggilnya. Sekarang adalah waktu terbaik untuk membunuh Qin Haodong. Sambil berbicara, dia mencabut pedang panjang di punggungnya dan melangkah ke arah Qin Haodong. Tu Jiao Jiao langsung menjadi gugup. Dulu, dia tidak takut pada Yu Wanjian. Namun, sekarang dia terluka parah dan tidak memiliki kekuatan bertarung sama sekali. Di antara mereka, satu-satunya yang tidak terluka sama sekali adalah Zhao Xingyue. Dia telah dilindungi dengan baik oleh Qin Haodong. Pada saat yang sama, dia mengenakan Dragon Scale Armor. Namun, gadis ini sangat pemalu sehingga dia tidak memiliki keberanian untuk mengambil tindakan sama sekali. Qin Haodong tidak dapat mengandalkannya. Yang tersisa hanyalah Murong Jinghong dengan perisai perak dan penyihir kecil. Melihat Yu Wanjian menyimpan niat jahat, Murong Jinghong mencabut pedang Jinghong dan berdiri di depannya, berbisik dengan marah, "Apa yang akan kau lakukan?" Yu Wanjian tidak menjawab. Ia menoleh ke arah Xiao Yulong, Sue Pan, dan yang lainnya dan berteriak, "Orang ini sudah berkali-kali melawan kita, sekarang adalah waktu terbaik untuk membunuhnya." Penyihir kecil berkata dengan marah, "Apa kau gila, Yu Wanjian? Kita semua adalah murid Akademi Kura-Kura, jika kau menyentuh jari adikku, kakekku tidak akan pernah melepaskanmu." Meskipun Xiao Yulong dan Sue Pan sangat membenci Qin Haodong, mereka masih mahasiswa di akademi. Ketika mereka melihat Yu Wanjian benar-benar ingin membunuh Qin Haodong, mereka ragu-ragu sejenak. Yu Wanjian berteriak, "Orang hebat harus kejam, ini adalah kesempatan sekali seumur hidup, apa yang kamu ragukan?" Xiao Yulong berkata, "Bagaimanapun, dia adalah murid akademi kita, apakah akan ada masalah jika kita benar-benar membunuhnya? Apa yang perlu ditakutkan, kita semua adalah siswa terbaik di akademi, jadi tidak apa-apa bahkan jika kita membunuh orang malang seperti dia, mungkinkah akademi bisa mengeluarkan kita semua?" Melihat orang-orang ini masih ragu-ragu, Yu Wanjian berkata dengan bersemangat, "Qin Haodong sekarang dalam keadaan koma, akan merepotkan jika dia bangun, pada saat itu, dia akan memiliki binatang iblis tingkat 7, kita bahkan tidak akan bisa mengambil harta karun itu. Pikirkanlah, untuk apa kau datang ke pagoda 7 tingkat, yang perlu kau lakukan hanyalah menghentikan Murong Jinghong, aku akan melakukan pembunuhan itu. Manusia mati demi kekayaan dan burung mati demi makanan." Selain itu, Xiao Yulong membenci Qin Haodong di dalam hatinya. Dia menggertakkan giginya dan berkata, "Baiklah, mari kita lakukan." Awalnya, 8 siswa Akademi Selatan tidak memiliki banyak kebencian terhadap Qin Haodong, tetapi untuk harta karun di pagoda 7 lantai, mereka semua berdiri di belakang Yu Wanjian. Melihat kebencian di mata orang-orang ini, Murong Jinghong dan yang lainnya menjadi gugup. Sayangnya, kecuali dia dan penyihir kecil,
yang lainnya tidak memiliki kekuatan untuk bertarung sama sekali. Dengan dukungan semua orang, Yu Wanjian tampak puas diri. Ia memandang Murong Jinghong dan berkata, kami hanya ingin berurusan dengan Qin Haodong, selama Anda minggir, kami tidak akan mempersulit Anda. Dasar kau tak berperasaan, apa kau lupa bagaimana Qin Haodong menyelamatkanmu sebelumnya? Murong Jinghong memegang pedang Jinghong di tangannya dan berkata dengan marah, selama aku di sini hari ini, kau tidak akan bisa melukai sehelai rambut pun di kepalanya. Pada saat yang sama, penyihir kecil telah menyelesaikan pemanggilannya. Gerbang kehidupan perlahan terbuka di heksagram. Beberapa bayangan hitam keluar satu demi satu. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sarekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Sekiranya ada kebutuhan buat subback, silakan inbox Mimin atau tuliskan di kolom komentar, Mimin dulukan dengan ucapan terima kasih.